Contoh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Makmun Murad. Sebenarnya waktu yang paling tepat kapan ketika dari Koalisi Perubahan ini menyampaikan poin-poin apa saja yang diubah berkaitan dengan menarik simpati rakyat? Ya, saya kira gini ya, saya menilai kenapa kemudian penyebutan pakai nama Koalisi Perubahan, saya positive thinking ya bahwa penggunaan nama Koalisi Perubahan ini saya kira konteksnya perubahan ke arah yang lebih baik tentu. Tadi baik Gus Coy maupun Mas Burhan sudah menyebut satu kaidah usul fikih ya, al-muhafadzatu ila akhirih itu gitu ya. Nah, meskipun kalau dalam terminologi politik kan sebenarnya antara perubahan politik dengan pembangunan politik kan berbeda kan. Kalau perubahan politik itu bisa bermakna dua, bisa negatif, bisa positif gitu kan. Negara-negara yang rezim militer itu ya mengalami perubahan memang tapi cenderung negatif misalnya. Tapi di negara-negara demokrasi bisa jadi positif gitu kan. Tapi kalau pembangunan politik tentu arahnya lebih pada hal yang positif. Nah, saya memahami koalisi perubahan ini sebagai hal yang mencoba untuk bergerak ke arah positif. Soal kapan itu saya kira ini kan masih belum bertemu betul gitu ya. Artinya tiga partai ini sudah bersepakat untuk mengusung Mas Anies. Kita belum tahu nanti pada saat penentuan calon wakil presiden akan seperti apa dinamikanya kan kita belum tahu. Tapi paling tidak ini yang saya mungkin bisa menyebut sebagai perubahan yang ke arah yang baik. Tiga partai ini sudah berani sejak awal mengusung calon presiden dibanding dengan kelompok yang lainnya. Saya kira ini hal yang positif Gus Coy itu ya. Tiga partai ini sudah bisa bergerak maju. Sementara ada partai yang misalnya sudah cukup untuk mengusung tapi sampai saat ini belum berani mengusung. Kemudian Gerindra dengan PKB juga belum berani mengusung. Kemudian kelompok PAN, P3 dan Golkar juga belum berani mengusung. Saya kira ini hal yang positif dan ini bagi saya hal yang menggembirakan. Karena saya selalu berharap betul bahwa pasangan nanti tidak hanya dua, tapi bisa tiga, bisa empat. Dan ini langkah perubahan yang menurut saya baik. Nah, kemudian yang selanjutnya perubahan itu bisa, tadi saya sepakat itu, bisa polanya nanti pola antitesis sangat mungkin. Apa yang misalnya kecenderungan, misalnya saya ambil contoh, kecenderungan dalam konteks penegakan hukum. Institusi hukum misalnya senantiasa digunakan sebagai alat politik untuk menggencet lawan-lawan politiknya misalnya. Ya mohon maaf misalnya dari mulai Pak SBY sampai Pak Jokowi itu kan pada beberapa hal itu juga terjadi. Termasuk bagaimana info-info yang sangat terbatas ketika bagaimana Nasdem kemudian harus mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres itu kan sangat lekat ya, isu-isu di belakangnya terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Ya, Anies mencoba untuk dijerat dalam kasus Formula E dan itu kan cepet-cepetan itu kan. Cepet-cepetan itu kan tidak diduga bahwa Nasdem akan begitu cepat untuk mendeklarasikan Anies di tanggal 3 Oktober ya, padahal diharapkan rencana awal kan sekitar tanggal 11-an itu, tapi lebih cepat karena memang kasus di seputar menjelang deklarasi itu kan sangat luar biasa, termasuk upaya untuk kriminalisasi. Ini info yang saya peroleh ya, kriminalisasi yang dilakukan oleh KPK terhadap Mas Anies. Jadi cepat-cepatan antara Surya Paloh dengan Firly kira-kira begitu. Bahkan info yang saya dengar itu sprindik itu sudah ada untuk untuk menjerat Mas Anies ya. Ini kasusnya persis dulu ketika Anas Urbaningrum juga dijerat kasus yang sama dengan bukti-bukti yang tidak cukup. Nah ini ke depan, kalaulah misalnya nanti pada kontestasi Pilpres mendatang misalnya Mas Anies kemudian bisa memenangkan kontestasi ini juga tugas berat untuk menuju perubahan sesuai dengan namanya. Hal-hal yang selama ini dalam konteks penegakan hukum masuk unsur-unsur politis ya, yang tidak penting, yang tidak perlu seharusnya itu, yang seringkali diungkapkan bahwa hukum itu tumpul ke atas ya, tapi kemudian tajam ke bawah. Ini harus menjadi titik perubahan ya, bahwa Anies misalnya kalau nanti suatu saat kok memenangkan itu tidak boleh menyandera KPK dan lain sebagainya dijadikan sebagai alat politik. Anies harus banyak belajar dari
dari kasus yang menimpa dirinya ketika mau dicapreskan oleh Nasdem gitu kan. Dan ini tidak boleh, mestinya dalam konteks ini harus menjadi semangat juga partai-partai yang lain. Baik, Ketika Pak Murad. berpuasa jangan menggunakan aparat penegak hukum untuk kemudian dijadikan sebagai alat Pak atau Mamun tameng politiknya. Baik, Saya kita melihatnya seperti itu. Iya. gitu ya. baik. Baik. Kita langsung ke Gus Coy. Kami ingin tahu narasi yang harusnya disinkronkan antara Nasdem, PKS dan juga Demokrat ini kenapa tidak sekarang langsung saja dijabarkan, diutarakan kepada masyarakat seperti tadi saran dari Mas Burhanuddin. Gus Coy. Semua harus sabar. Jadi ada tahapan-tahapannya. Sekarang sebetulnya di tim kecil juga sudah bicara tentang poin-poin ya, tapi belum poin-poin yang harus dilakukan perbaikan, poin yang harus dipulihkan, poin-poin yang harus dikembalikan ya, poin-poin yang punya dimensi untuk pencerahan itu. Nah, kami bertiga ini kan memang masing-masing tidak punya tidak memenuhi syarat untuk maju sendiri-sendiri. Jadi dengan bertiga ini barulah memenuhi syarat untuk mengajukan orang. Nah, oleh karena itu ini memang harus saling menyesuaikan. Dan kami yakin seyakin-yakinnya kami bertiga ini bukan mau melakukan revolusi ya. Tapi perubahan yang kami lakukan itu adalah moderasi, bukan radikal. Mungkin ada isu-isu tertentu ya, radikal nanti nanti itu kita lihat. Tapi secara umum, sebagaimana juga kultur politik di Indonesia, kita itu tidak ekstrim, tidak radikal, tapi moderat. Di dalam memimpin pun tidak boleh ekstrim, moderat, radikal, harus juga harus moderat. Nah, figur Mas Anies itu juga figur yang moderat. Nah, oleh karena itu, 3 partai yang kemudian bergabung ini nanti akan saling menyesuaikan. Apa-apa poinnya nanti nunggu, sabar. Oke. Ini kita ditampilkan poin-poin mungkin pada saat Mas Anies dideklarasikan bersama oleh 3 partai. Beliau kemudian pidato tentang masa depan Indonesia, misalnya begitu ya. Ini misal, ini kemudian setelah itu pada saat debat, serpihan-serpihannya bisa pada saat kampanye keliling Indonesia. Jadi sabar. Apa-apa itu nanti kita juga perlu masukan-masukan dari berbagai pakar, termasuk Mas Burhan, Profesor Karim, ya kan, Mas Murad, ya. Pakar-pakar ini nanti akan pikiran-pikirannya berarti untuk kami di dalam menyusun satu formulasi perubahan yang kita inginkan untuk Indonesia masa depan. Oke, jika membahas mengenai tagline Koalisi Perubahan, artinya siapa yang paling tepat untuk mendampingi Anies Baswedan? Usai jeda kami bahas. Kabar Petang segera kembali.